Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Li Aslan JM. Dan kali ini di hari ulang tahun hari ibu ini plus satu ini, saya tidak akan menciptakan satu nomor lagu, namun saya akan bercerita tentang ibu. Pada zaman dahulu diawali dengan perperangan antara perang daerah antara Padang Guci dan Rejang, di mana waktu itu ada satu keluarga yang nama suaminya itu Sutin, dan dia mempunyai istri namanya Singgam. Dan pada saat itu keluarganya itu mempunyai 7 orang putri. Yang pertama namanya anaknya itu Rika, dan kedua Rica, dan ketiga Risa, dan keempat Rina, dan kelima Rila, dan keenam Ripah, dan yang terakhir Melati. Dan waktu itu malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat dirahi. Suaminya sebagai belah tentara Padang Guci gugur di medan peperangan. Dan waktu itu yang menanggung beban keluarga yaitu istrinya yang namanya Singgam. Dan dia puntang-panting cari kemana, kesana kesini, menafkahi anak ketujuh putrinya dan untuk melanjutkan kehidupannya. Dan pada suatu ketika si Singgam ini, ibunya dari ke-7 putri itu, ketemu dengan seorang nenek jelmahan dari malaikat yang biasa disebut orang waktu itu Nenek Rabiah. Dan ketemu dengan nenek itu, lalu nenek itu ngomong sama Singgam itu, "Cucuku," katanya, "sini sebentar," katanya. Lalu si ibu itu tadi menghampiri Nenek Rabiah itu. Lalu Nenek Rabiah itu tuh ngomong, "Nak," katanya, "ini kaling. Di dalam kaling ini ada beras. Dan kamu nggak usah katanya cari ke sana kemari untuk mencari beras. Kamu ambillah beras di dalam kaling ini, dan begitu kamu ambil, kamu masak, dan kaling ini penuh kembali dengan beras. Tapi kaling ini jangan kamu pukul dengan sapu." Lalu si Singgam ini tadi, ibu ini tadi, banyak mengucapkan terima kasih kepada Nenek Rabiah atas pertolongannya. Dan singkat cerita, si ibu itu tadi pulang ke rumahnya. Lalu ditemuinya anaknya ketujuh tadi udah masak, udah mandi, dan ibu itu tadi mandi juga, dan mereka makan bersama-sama. Dan saat itu kehidupan di rumah Singgam itu alhamdulillah, karena tidak mencari lagi untuk beras, cuman sekedar mencari untuk lauknya. Hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, dan ke-7 putrinya itu mulai beranjak dewasa. Dan pada satu ketika si ibunya ini sedang mencari uang karena dia menjadi buruh harian. Dan si anaknya yang ke-6 ini tadi menyuruh terus Melati untuk menimba air di sumur, untuk kakak-kakaknya mandi, menyuruhnya masak. Kalau si Melati ini tidak mau, langsung dipukulnya. Singkat cerita, pada satu hari si Melati ini sudah capek, udah menimba air di sumur untuk kakak-kakaknya berenam itu mandi, masak,
Dan menjelang sore kira-kira jam 2, kira-kira setengah 2 lah. Dan waktu itu si kakaknya si Rika menyuruh dia menimba air, karena waktu itu Rika belum mandi. Yang adik-adiknya kelima itu udah mandi. Si Melati ini mulai lelah dan gak mau menimba air. Langsung dikejarnya sama si kakaknya itu, mau dipukul sama sapu. Melati lari, dikejar. Tahu dilemparnya sapu itu ke Melati. Untung saja Melati ini tadi menghindar dan tidak kena lemparan dari kakaknya Rika itu sama sapu. Namun itulah, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Ternyata dilemparkan sapu itu kena kepada Kaling tadi. Dan waktu itu gemuruh suara guruh dan langit pun menjadi gelap. Namun tidak datang hujan. Entah pertanda apa itu, tapi inilah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Kaling itu tadi yang berisikan beras sudah habis semuanya. Dan ibunya pulang dalam bentuk kerbau. Begitu sampai di rumah, menangislah ketujuh putrinya tadi melihat ibunya udah berubah kerbau. Nah, singkat cerita, karena wujud dari ibunya udah kerbau, hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, dan ibunya ngomong, "Nak, saya mau pergi," katanya. "Karena mungkin kamu nanti malu melihat ibu ini kerbau," katanya. "Saya mau pergi ke Jabak," katanya. Lalu ketujuh putrinya itu menangis terseduh-seduh. "Sudahlah anak, ini udah takdir dari Tuhan," katanya. "Nggak usah disesali," katanya. Pergi dia ke Jabak, daerah Jabak, sambil makan rumput. Dan singkat cerita, hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, dan ketujuh putrinya ini tadi udah punya suami. Dan waktu itu orang-orang mau bercocok tanam padi darat. Dan anak-anaknya ini tadi, ketujuhnya ini tadi, Rika, Rica, Risa, Rina, Rela, Ripa, dan Melati, pergi ke hutan. Semuanya menggarap tanah dan menanam padi darat. Dan di sana itu kira-kira umur padi itu berumur kira-kira 4 bulan, karena umur padi darat itu sampai 6 bulan waktu itu. Dan ibunya ini tadi rindu sama anak-anaknya. Dibilang kata kerbau tadi, "Apalah kabar anakku," katanya. "Ku dengar anak-anakku ini sudah punya suami, alhamdulillah," katanya. Lalu anaknya itu tadi pergi, dilihatnya karena tidak jauh dari tempatnya itu, karena sama-sama di Jabak waktu itu. Cuman kalau kata Padang Guci itu lain atagan saja, lain tempatnya. "Oh itu," katanya, "itu lahannya anakku yang nama Rika," katanya. Lalu dihampirinya, katanya. Terus sebenarnya tahu sama Rika itu bahwa itu ibunya. Namun Rika ini tadi malu sama suaminya. Lalu ngomong sama suaminya, katanya, "Oi," kalau dalam bahasa kami tuh, "Oi Pak," anaknya itu Raman Cili. "Oi Pak Raman Cili, kerbau," katanya. Langsung dihampiri sama suaminya. "Ya nggak apa-apa Bu," katanya. "Kerbaunya ini nggak makan padi, benar. Cuman bagus betul kerbau ini," katanya. "Dia nggak makan padi," katanya. "Oh nanti dimakan ya, siapa tahu binatang ini," katanya. "Suruh pergi," katanya.
Jangan katanya, biarlah kata suaminya. Langsung diambilnya parang sama Rika tadi, padahal Rika itu tahu bahwa itu ibunya. Langsung dibacoknya. Nangis kerbau. Pergi dia. Dari kejauhan dia lihat itu ini lahannya si Rica. Namun begitu juga sesampai di lahan Rica, oh Pak Rahman katanya, itu kerbau katanya, kerbau. Langsung didekatinya sama bapaknya Nyai Rahman tadi. Katanya, nggak apa-apa bu, kerbaunya nggak nakal katanya, nggak tahu binatang nantinya makan katanya. Langsung diambilnya parang, langsung dibacok lagi. Nangis si ibunya tadi. Pergi dia ke lahan Risa. Namun begitu juga seperti Rika dan Rica. Di lahan Rina begitu juga. Di lahan Ripa begitu juga. Terus udah 6 bacokan. Sampai di lahannya Melati yang paling ilir, lahan Melati. Dilihatnya, itu ibu kayaknya. Terus suaminya terkejut, kok ibu kamu kerbau? Ya benar ibu, saya kerbau katanya. Karena kemarin itu udah disumpah sama Nini Rabia, jangan memukul kaleng yang diberikan, tapi itu terpukul katanya. Maka ibu saya berubah wujud kerbau. Sebenarnya ibu saya itu. Dihampirinya. Begitu dihampirnya, menangislah si Melati melihat ibunya penuh berlumuran darah, dibacok sama saudara-saudara kandungnya sendiri. Menangis. Terus dia ngomong, kenapa bu? Saya katanya dibacok sama kakak-kakak kamu. Karena kakak kamu tahu saya, kata perasaannya malu mengakui saya ini sebagai ibunya karena saya wujud kerbau. Menangis Melati. Terus begitu sampai di lahan Melati, udah beberapa cara si Melati ini ingin menyembuhkan ibunya, dibawanya ke rumah sakit Kaur, namun belum sembuh. Pertama dibawanya ke rumah Triple, ke rumah Pak Bian, nggak juga sembuh. Ke Bidan Murlis juga nggak sembuh, dibawanya ke rumah sakit ke Cai Batin nggak sembuh, dibawanya ke Im Yunus nggak sembuh. Terus ngomonglah ke ini ibunya tadi, nggak usah saya diobati lagi, sebentar lagi aku akan kembali ke wujud kesemula sebagai ibumu, sebagai manusia. Namun ini pesan saya, kuburkan saya katanya, jangan saudara-saudara kamu yang tahu. Dan pagarlah tinggi-tinggi katanya kuburan saya itu. Dan jangan dibunuh apa yang hidup di pusar saya nanti katanya. Pusar kuburan saya nanti. Begitu udah ngomong itu, kelang berapa menit dan ibunya meninggal. Langsung diturutinya sama Melati tadi, dimakamkannya, dimandikannya, disolatkan dan dimakamkan. Dan itulah benar apa yang dikatakan ibunya. Ternyata ada pohon di pusarnya itu. Semakin hari semakin gede dan semakin hari semakin gede. Dan pohon itu berbuah intan permata. Jadi begitu berbuah intan permata, setiap hari itu berjatuhan intan permata itu